Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Novaldi. Saya dari jurusan Elektro di Prodi D3 Teknik Listrik. Kali ini saya akan membahas tugas instalasi listrik tentang faktor daya. Faktor daya listrik adalah nilai perbandingan antara daya reaktif dengan daya nyata. Tentang nilainya berkisar antara 0 hingga 1. Faktor daya listrik dinyatakan dalam kos. Faktor daya berguna untuk mengetahui tingkat efisiensi energi pada suatu beban listrik melalui nilai daya tidak terbuang sia-sia selama beban bekerja. Mengapa faktor daya harus diperbaiki? Karena bila daya nyata tinggi yang tergabung dengan faktor daya rendah tidak dikurangi, maka seluruh jaringan listrik dari pusat pembangkit ke sub-sirkuit pabrik harus mampu membawa arus beban lebih besar daripada yang diperlukan. Untuk alasan ini, otoritas menyediakan listrik memasukkan ketentuan tagihan yang berhubungan dengan besarnya operasi faktor daya yang tinggi pada komersial dan industri. Selain meningkatkan tagihan listrik, instalasi faktor daya rendah akan menyebabkan kenaikan suhu operasi, rugi-rugi, tegangan jatuh, dan efisiensi penggunaan energi listrik menjadi turun. Soal tugas nomor 7. 1. Buktikan bahwa faktor daya yang jelek menyebabkan rugi-rugi jaringan bertambah besar. Jawaban, faktor daya jelek terjadi bila cos P lebih besar 0,93. Bila cos P semakin kecil, maka E semakin besar. Dengan demikian, A. KHA mengantar yang dibutuhkan juga semakin besar. B. Beban tagihan rekening listrik juga semakin besar, karena rekening listrik dihitung per HAA. 2. Bila diketahui bahwa daya nominal trafo 500 kVA, tegangan hubung singkat 4%, total daya yang disearahkan 50 kVA, tentukan. 1. Tentukan daya hubung singkat PSC. 2. Tentukan golongan kapasitor, apakah standar, terisolasi lebih, atau dengan reaktor anti harmonik. Jawaban 1. PSC sama dengan 500.000 per 0,04 sama dengan 12.500 kVA. B. SCC per 240 sama dengan 12.500 per 240 sama dengan 52 kVA. 2. Bila daya yang disearahkan ada 50 kVA, maka nilai ini lebih kecil dari nilai rasio SCC per 240. Dengan demikian digunakan solusi ke-1, yaitu kapasitor normal. 3. Bila diketahui bahwa daya nominal trafo 1000 kVA, tegangan hubung singkat 4%, total daya yang disearahkan 150 kVA, tentukan. 1. Tentukan daya hubung singkat PSC. 2. Tentukan golongan kapasitor, apakah standar, terisolasi lebih, atau dengan reaktor anti harmonik. 1. A. PSC sama dengan 1 juta per 0,04 sama dengan 25.000 kVA. B. SCC per 240 sama dengan 25.000 per 240 sama dengan 1010 kVA. SCC per 120 sama dengan 25.000 per 120 sama dengan 208 kVA. 2. Bila daya yang disearahkan adalah 150 kVA, maka nilai ini berada di antara nilai rasio SCC per 240 dan SCC per 120. Dengan demikian digunakan solusi kedua, yaitu kapasitor terisolasi lebih. 4. Bila diketahui bahwa nominal trafo 030 kVA, tegangan hubung singkat 4%, total daya yang disearahkan 200 kVA, tentukan. 1. Tentukan daya hubung singkat PSC. 2. Tentukan golongan kapasitor, apakah standar, terisolasi lebih, atau dengan reaktor anti harmonik. 1. A. PSC sama dengan 630.000 per 0,04 sama dengan 15.750 kVA. B. SCC per 240 sama dengan 15.750 per 120 sama dengan 131 kVA. 2. Bila daya yang disearahkan adalah 200 kVA, maka nilai lebih besar dari nilai SCC per 120. Dengan demikian digunakan solusi ketiga, yaitu kapasitor dengan reaktor anti harmonik. 5. Bila diketahui kapasitor VAR plus dengan spesifikasi 500 kVAR,
440 V per 50 Hz. Dapatkah kapasitor tersebut dipasangkan ke jaringan yang membutuhkan 50 kVAR dengan tegangan nominal 400 V per 50 Hz? Mengapa demikian? Jawaban: dapat, karena 50 kVAR per 440 volt menggunakan tegangan isolasi kapasitor asalkan tegangan nominal jaringan adalah 400 volt. Konsekuensinya, semakin tinggi tegangan isolasi kapasitor yang dipasang, maka dari segi ekonomik harga kapasitor semakin mahal. Dengan demikian, apabila tegangan nominal jaringan adalah 400 volt, maka harus dipilih tegangan isolasi kapasitor 400 volt juga. Demikian tugas instalasi listrik saya, ya kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.